Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan singkat. Kehidupan di dunia ini sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bersifat abadi. Setiap saat, bahkan setiap detik, segala sesuatu berubah. Ada perubahan yang terjadi secara lambat, seperti proses penuaan karena usia. Namun ada juga perubahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa terduga. Hanya ada dua pilihan bagi setiap orang menghadapi keadaan ini yang firman Tuhan katakan. Yang pertama, hidup mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Yeremia mengkontraskan kehidupan yang mengandalkan manusia dengan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Ada akibat yang sangat mengerikan jika seseorang lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Bukan hanya tidak mendatangkan berkat, melainkan akan mendatangkan kutuk atas hidupnya. Bentuk kepercayaan yang berpusat pada manusia, entah itu teman, saudara, pasti akan menuai kekecewaan. Adalah sifat manusia duniawi. Ketika Anda berhasil, semua orang mengaku teman, sahabat. Tetapi waktu kesusahan, di sana Tuhan mau menunjukkan kepadamu siapa sahabat yang setia itu. Jadi waktu menjalani proses kehidupan, hal yang harus dilakukan adalah Mazmur 121 ayat yang pertama. Katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Daud mengajarkan bagaimana menghadapi masa sulit dalam kehidupan ini. Yang pertama, Anda harus fokus hanya pada Tuhan, bukan pada masalah. Gunung-gunung bisa berbicara mengenai persoalan, masalah, setiap malapetaka yang Anda hadapi. Ingatlah, perjalanan hidup kekristenan adalah perjalanan mendaki. Artinya kehidupan kerohaniannya harus terus naik. Memang perjalanan ini adalah perjalanan yang berat, tetapi Tuhan sudah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membantu Anda mengatasi setiap gunung persoalan. Ada banyak masalah persoalan yang mendatangkan perjalanan hidup Anda. Tetapi justru di tengah-tengah gunung persoalan dan masalah yang ada, disitulah Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sebagai manusia, Anda akan selalu memikirkan cara biasanya yang telah Anda alami. Pertolongan Tuhan di masa lalu. Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu cara menolongnya selalu berbeda-beda? Karena dalam cara berbeda-beda inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Ketika Anda fokus hanya pada Tuhan, artinya mengasihi dengan segenap hati untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai andalan hidup Anda. Maka 1 Korintus pasal 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini tekanan firman Tuhan adalah orang yang mengasihi, artinya orang yang menghormati, orang yang intim, melekat dengan Tuhan Yesus. 2. Memiliki respon yang benar terhadap setiap persoalan. Respon Anda terhadap proses-proses akan menentukan apakah Anda akan menjadi dewasa atau tetap menjadi anak kecil.
Anak kecil selalu menggunakan cara yang sama untuk memaksakan keinginannya. Kedewasaan adalah buah dari setiap keputusan yang benar yang Anda ambil. Seseorang yang dewasa dalam Kristus bukan sekedar memiliki pengertian mengenai hal yang baik dan buruk, namun orang yang berani mengambil keputusan untuk melakukan hal yang baik dan benar dalam kondisi apapun. Pertumbuhan rohani hanya bisa dicapai dengan ketaatan, tanpa harus diawasi orang baru taat. Kalau diawasi baru taat, itu namanya munafik. Tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi Anda. Jadi, milikilah hati yang haus dan lapar dengan mata tertuju pada Tuhan, serta telinga yang siap mendengar dan taat akan seluruh perintahnya. Sudah saatnya Anda untuk meninggalkan setiap sifat kanak-kanak dan mari beranjak menjadi dewasa rohani dengan hidup penuh firman dan iman yang teguh di dalam Kristus. Jika ini menjadi pilihanmu untuk hidup fokus hanya kepada Tuhan dan memberikan respon yang benar atas setiap masalah persoalan hidupmu, mari letakkan tanganmu di atas dadamu. Ikuti saya berdoa kata demi kata. Tuhan Yesus yang baik, saya datang padamu. Tolong kuatkan dan teguhkan hatiku, agar mataku selalu tertuju hanya padamu, bukan pada masalah persoalanku. Dan berikan aku hati yang taat untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku pegang janji-Mu terjadi maksimal dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.